situ. Jadi kalau kita itu nanti dibagi dua tugasnya itu. Setengah ada yang di Dr. Alfun, setengah ada yang di Dr. Tretia. Nah, untuk ngocoknya itu biasanya kita minta Mas Tretia. Mas siapa namanya? Mas Rianta buat ngocokin mulai dari tugas resus, referat, dan lain-lain. Lucu. Nanti bisa minta tolong Mas Rianta buat ngocokin tugas tuh resus, referat, dan lain-lain tuh nanti dikocok sampai longcase-nya itu udah dikocok dari awal. Jadi kalian udah tahu di awal tuh mau longcase sama siapa itu udah tahu. Ya itu sih aku ngasih secara garis besarnya aja. Pokoknya opsin enak, santai, jangan terlalu dibawa gimana-gimana. Karena yo emang dokternya semuanya family friendly. Gak ada yang tukang ngegas. Mungkin kalau dulu ada, tapi sekarang udah gak ada. Ya gitu sih. Apalagi ya. Ya ini sih pokoknya jaga attitude aja, manner kalian di opsin ini. Terutama sama dokternya, sama perawat-perawatnya juga, sama bu bidannya. Hati-hati buat para lelaki, bu bidannya ganas, tolong dijaga. Soalnya kalau di mana di mana di Bangsal tuh kayak cowok itu lebih diminati sama bu bidan-bidan. Di poli juga, oh ya yang paling ini sih di poli sih. Ya mungkin aku nggak tahu ya, itu pengalaman yang tak rasain selama di Orjin itu. Nah mungkin pengalaman masing-masing orang tuh beda-beda, tapi yang ku rasain di poli Orjin sama di Bangsal tuh kayak gitu. Kalau di VK alhamdulillah baik-baik, gak ada aneh-aneh, aman lah pokoknya. Oh iya, terus kalian itu nanti selama di Opsin bakal ada yang namanya laporan siang. Nah, laporan siang itu apa aja? Laporan siang itu yang dilaporkan itu pasien Bangsal hari itu sama pasien poli hari itu. Nanti dirangkum, dimasukin ke Word. Nah, nanti dokter Trivia biasanya ngehubungin kayak, "Dek, ayo laporan poli, ayo laporan Bangsal." Nanti kalian di situ presentasi. Kayak gitu sih kalau di Opsin. Mungkin langsung tak kasihin ke ini aja ya, ke Syaf sama siapa ya? Syaf sama siapa ya ini? Syaf sama Sri. Jadi nanti biar lebih detail lagi, biar Syaf sama Sri yang jelasin di poli. Ada sebelum tak ganti ke Syaf sama Sri, ada yang mau ditanyain nggak? Monggo teman-teman yang sudah di list kemarin. Oh ya, untuk jadwalnya nanti mungkin kalian tuh koordinasi sama adik tingkat ya. Soalnya mereka udah bikin jadwal yang sampai minggu keberapa gitu. Nah, nanti kalian tinggal ganti nama-namanya aja. Kayak gitu. Mantap. Secara garis besar kayak gimana jadwal pembagiannya, Vin? Kalau secara garis besar pembagiannya itu kemarin kalau kita ya kita kan pas 10 orang, jadi dibikin gemeli itu, kayak aku itu gemeliannya sama Dinda. Nah jadi nanti aku muter kemanapun tuh sama Dinda kayak gitu. Nanti yang lain kayak Hamid sama Abel, nah itu nanti dia
ke putaran apa namanya, posnya itu, jaganya itu ya dia muter terus sama Abel kayak gitu. Urutannya itu satu stase itu 3 hari. Jadi kemarin kalau aku bikin urutan itu, urutan pertamanya Bangsal. Jadi yang pertama itu Bangsal, habis itu VK pagi, setelah itu Poli, VK siang, sama VK sore. Urutannya itu gitu. Oh iya, kalau enggak sih, nanti aja biar si Syaf aja yang jelasin. Nanti kalau masalah Poli datang jam berapa, Bangsal datang jam berapa, biar dijelasin sama anak-anak. Gitu. Nanti tak kirim ini aja, apa namanya, jadwalnya aja. Terus juga tak kasih kontaknya si Kevin tuh. Nanti kalian koordinasi aja. Udah lah, kayaknya aku mungkin bisa dilanjutin sama Syaf sama Sri buat jelasin Poli. Oh iya ya, nanti kalian juga ada tugas ngisi HBP ya. Nanti kalau tugas ngisi HBP itu kalian minta ajar aja sama adik tingkat. Nanti sambil kalian masuk, sambil kalian belajar HBP. Soalnya diajari lewat online ki susah mudengi. Jadi mending kalian belajar langsung aja. Setelah langsung aja tak kasih Syaf sama Sri. Syaf, Sri. Halo Syaf. Halo Sri. Halo. Jelasin Mas. Halo. Aku langsung jelasin yang Poli ya. Jadi kalau di Poli itu biasanya mulainya itu datangnya itu jam 7:30 karena kalau di Poli itu tugasnya itu yang paling awal itu kita bantu bidannya untuk ngisi form-form pasien. Jadi nanti pas di Poli ntar bareng aja sama di tingkat buat lihat ada beberapa form yang harus diisi. Kalau untuk kalau pasien baru ada 3 form paket yang nanti bisa dilihat nanti di Poli. Terus jadi pagi itu kita nyiapin dulu untuk kebutuhan di Poli kayak nyalain mesin USG, nyalain komputer dokternya, komputer bidannya juga. Terus sama nanti kalau ada buku rekam medisnya pasien nanti diurutin sesuai nomor urutnya. Terus nanti kalau udah ada bidannya, terus kalau di Poli itu ada 3 bidan, ada Bu Fitri. Bu Fitri itu yang nanti anamnesis pasiennya berdua gantian sama Bu Andari namanya. Terus ada namanya Bu Nur bagian administrasinya. Terus sama ada Bu Win tuh yang bagian ruangan itu dekat nanti sama ruang tindakan. Terus pas di Poli itu bantu arahin pasien buat nimbang berat badan, terus tensi, sama nanti ngitung umur kehamilan ibunya. Jadi nanti kalau misalnya udah ditimbang, udah ditensi, ngitung umur kehamilan, nanti kita diktein ke Bu bidannya. Paling Bu bidannya nanya misal kayak tinggi badan berapa, berat badan berapa, umur kehamilan berapa, terus lilanya berapa. Nah itu kalau untuk lila sama tinggi badan itu bisa lihat di buku KIA-nya gitu. Terus kalau misalkan ternyata ada yang habis SC, habis postpartum vaginam, itu tuh kita yang bantu buat bersihin lukanya, dilihat itu udah bersih, udah kering atau belum, nanti lapor ke bidannya. Terus kalau misalkan ada yang harus cuci pesarium, kita juga bantu lakuin tindakannya gitu. Terus apa lagi ya? Sama kalau udah lakuin itu, nanti kalau dokternya datang, nanti gantian aja buat masuk ke dalam polinya sama dokternya. Jadi itu biasanya Bu bidannya mintanya satu anak 2017, satu 2016. Jadi kayak gantian gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja sih sama yang jaga di hari itu, mau pembagiannya gimana.
gantian itu gimana. Terus paling di dalam kalau sama dokternya itu kita bantu buat siapin pasiennya untuk tiduran di bednya buat persiapan USG ataupun nanti menghitung DJJ. Jadi kayak pemeriksaan ibu hamil aja gitu, Leopold lah, DJJ. Terus persiapin buat USG, jadi menaruh tisu dan gel. Terus paling kalau misalkan sama dokter Tritia, biasanya kalau ada pasiennya datang, kita yang nanyain di awal keluhannya apa gitu, kayak anamnesis singkat gitu sih. Terus nanti dokternya tinggal nambah-nambahin dan nanya-nanya langsung ke pasiennya gitu. Gitu sih kalau di poli. Oh, sama kalau di poli jangan lupa bawa pulpen. Harus standby pulpen karena kita di sana juga bantu ngisiin formnya itu kan. Kayak ada di nulis di RM-nya, nulis ada di form-form barunya gitu. Jadi harus standby pulpen. Terus apa lagi ya? Apalagi Sri, ada tambahan nggak? Udin, udah lengkap. Terus sama apa lagi ya? Tambahan kalau pulang ya jangan lupa dimati-matiin lagi komputernya, USG-nya, AC, gitu-gitu. Itu sih paling kalau di poli. Chef, mau nanya dong, Chef. Ya. Jadi di poli itu ada 2 orang ya, atau berapa? Oh, yang masuk ke dalam koasnya? Dokternya. 2 orang. Oh, berarti tetap ada 4, tapi 2 orang masuk ke ruangan dokternya gitu? Yang satu masih di luar karena biasanya kalau dokternya datang, masih ada sisa yang belum dianamnesis kan. Jadi di gantian aja gitu. Oh ya, oke. Makasih. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Aku mau nambahin dikit. Tapi kadang tuh kalau misal dokter udah datang, Bu Andari suka nyuruh yang koas masuk aja gak apa-apa. Soalnya di situ juga ada corner sama yang bidan lagi profesi gitu. Jadi kadang 4-4-nya masuk. Oke. Jadi intinya kalau pagi kalian tuh siap-siap dulu, siapin USG dan lain-lain. Tensi jangan lupa, itu tensi itu kalau udah mau dipakai itu baterainya dipasang, kalau udah selesai baterainya dilepas, ditaruh di pojokan di lemari besi itu. Soalnya Bu bidannya kemarin sempat kayak ya kita sih lupa ya kan, tensinya nggak diberesin, baterainya nggak dicopot. Oh ya, terus kalau mau minta tolong corners, kalau semuanya ada corners minta tolong aja, nggak usah malu, suruh aja gitu. Daripada mereka cuma duduk-duduk kan, mending suruh bantuin apa, kayak nimbang kayak atau nyatet apa gitu. Oke, Lur. Mau tanya dong. Chef, itu jadwalnya dokternya gimana ya? Hari Senin sampai Sabtu tuh gantian kayak bedah gitu apa kayak gimana? Dokter Alfon sama dokter Tritia? Jadwalnya tuh gantian karena dokternya kan masih 2 ya, dokter Alfon sama dokter Tritia. Jadi kalau misalkan Senin, Rabu, Jumat itu dokter Alfon. Terus sisanya dokter Tritia gitu. Jadi selang-seling gitu. Di sela-sela itu berarti enggak ya, operasinya gitu nggak gantian kayak bedah gitu kan? Pokoknya kalau misalkan misalnya dokter Tritia poli, berarti nggak tindakan di IBS gitu. Ya. Jadi bagi tugasnya gitu. Terima kasih, Chef. Yuk, monggo guys, ada yang mau nanya lagi, monggo. Jadi kalau poli nanti karena udah ada tingkat yang di sana, jadi bisa dilihat dulu gitu sih hari pertama. Kita tinggal ngikutin aja gitu flow-nya. Oh iya, buat tambahan, kalian kan nanti buat verifikasi itu butuh USG kan. Kalian tuh nge-print USG. Nah,
jangan lupa buat setor kertas USG. Jadi nanti kertas USG yang di poli itu kalian harus ganti 1 roll. Soalnya kan kalian nanti ngambilin kan bakal ngambilin kertas USG-nya buat verifikasi kalian gitu. Satu orang 10 lembar ya? Ya kan? Aku dapat kabar tuh yang terbaru itu katanya cuma 1 lembar sih. Tapi nggak tahu lagi. Nanti coba kalian konfirmasi. Oh iya. Jadi kalian nanti kenapa tujuannya ganti kalau seumpamanya nih ada USG kalian pengen pelajarin, kalian pengen print, kalian tuh nggak merasa berdosa nyolong di situ. Soalnya kalian ganti. Golek yang itu ya. Beli di Shopee. Oh ada ya? Siap. Nanti Sri mungkin bisa kasih linknya. Oh iya, Ya, ada di Shopee. 170.000 dapat 200 roll. 170. Wow. Iya. Oke. Nanti aku kasih linknya. Siap. Thank you. Kalau mau tanya lagi dong guys, kalau tipikalnya Bu Bidana yang di poli itu baik-baik. Bu Bidani kalau Bu Andari baik. Kalau Bu Fitri agak kencang, sama Bu Win juga agak kencang sih, kayak ngomongnya kencang aja gitu. Apalagi kalau nggak bawa pulpen pasti ntar ditegur. Terus kalau misalnya kita agak lelet, tuh kayak pasti kayak ya biasa kayak emak-emak marah-marah gitu loh, kayak cepet gitu, ngapain ada kamu tuh biar tambah cepet ya, begitu gitulah. Biasalah mama ngomel, jadi kita kudu fokus, kayak harus cekatan aja gitu loh, kayak liatin lilanya, tinggi badannya, gitu-gitunya deh. Terus jangan sampai salah nulis-nulisnya gitu lah. Agak keras sih memang cara ngomongnya kalau Bu Fitri sama Bu Uin. Kalau Bu Fitri marah itu ini aja, kasih Novada itu udah jamin udah nggak marah lagi. Vin. Boy, Fem. Apa Vin? Kon di mana? Di jalan, kenapa? Oh ya wes, iki kelambine Esa tak deleh omahmu yo. Penting banget, Cok. Oke. Semangat. Hati ada. Assalamualaikum. Bucal job. Oh iya, Vin, halo. Bucal job. Halo. Halo. Gimana? Soalnya full tim apa ora? Ya. Soalnya harus full tim. Soalnya iku full tim. Gak wajib ya koyo itu. Cuman ya lebih baik kalian bersepuluh lah. Emang mau pada kemana gitu? Lebih baik bersepuluh, kalian kenalan sama dokternya gitu. Terus opennya. Sing disinau bukunya apa ya, Vin? Sing disinaoni bukunya gini. Jadi kalian tuh bisa pakai sarwono yang merah biru itu bisa dipakai dua-duanya. Atau kalau ada yang warna abu-abu itu bisa juga. Nah, obstetrik William itu juga referensi juga sih buat kalian belajar bukunya. Terus slide mantap itu ISO, MMN. Terus biasanya kalau preeklamsia gitu-gitu kita ngambilnya dari POGI, PNPK PNPK POGI itu tuh. Soalnya POGI itu lengkap kok, dia sering ngeluarin guideline gitu ya. Mulai dari AUB, terus preeklamsi, UGR dia ada juga. Atau juga bisa pakai buku saku yang warna merah yang gampang protol ya loh. Hobine Alika ya gue. Siap. Ada teman-teman monggo yang mau tanya lagi. Oh ya, kalian jangan lupa belajar USG coy di poli coy.
gimana cara ngukur biometri janin, terus megang alatnya itu gimana caranya, terus ya pokoknya belajar lah, ada bukunya itu pakai buku. Kalau aku tuh pakai buku yang RSPAD Gatot Subroto itu loh, beli di online, USG kehamilan gitu judulnya. USG kehamilan dokter umum gitu. Belajar dari situ aja, itu nanti ada kiat-kiatnya, cara-caranya buat ngukur BPD itu gimana, ngukur FL tuh harus kayak gimana, ngukur abdomen circumference itu gimana, itu tuh dijelasin kalau di situ. Vin, ya Vin. Yuk, gimana? Ibu kan tadi katanya kalau kelompoknya kan dibagi sama Mas Rianta, itu emang harus gitu, harus dari Mas Rianta, dari kata dokternya gitu? Enggak sih, tapi itu dari kelompok OSJIN pertama itu minta dibaginya ke Mas Rianta. Gitu. Oh. Tapi ya terserah kalian. Aku kemarin sih nyaranin ke adik tingkat tuh kayak gitu, Ben. Apa ya udah gitu loh, dibagi Mas Rianta ben gak ono padune, ben gak tukaran, ben gak rewel. Okay. Nanti dibagi sampai ke longkes-longkesnya. Jadi di awal tuh udah tahu kalian longkes sama deger siapa. Oh iya. Ya tapi balik lagi, kalau kelompok kalian menghendaki untuk mau diajak di lotre secara sendiri, ya monggo. Nyanyi lagu guys. Kayaknya Poli udah nggak ada yang tanya ya, kita lanjut aja kali ya. Aman toh Poli, udah nggak ada yang tanya kan? Aman, lengkap. Oke, lanjut Novi. Berarti lanjut Bangsal, VK sama Oka. Nah itu yang jelasin Hafid sama Dindes. Hafid sama Dindes sama Aus. Join nggak mereka ini? Din, Hafid. Aku join. Assalamualaikum. Oh, okay. Nah, aku toh ya Allah. Hafid suruh join coy tadi itu. Ya wes yo biar capcus. Apa Yo, ini? Saya sabar. Bangsal, VK, Oka. Oke, Bangsal. Bentar. Kalau Bangsal tuh apa namanya? Ngapain ya? Oh, Bangsal tuh datang pagi jam 7 gitu misal. Soalnya tuh kan 7:30 tuh operan apa nih? Bidan perawat. Nah, itu tuh kan harus mendengarkan, maksudnya lengkap gitu loh. Jadi kalian tuh datangnya pagi jam 7 gitu aman. Terus nanti 7:30 kan dengerin apa, sebelum dengerin juga bisa nyatet tensi bla 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 gitu. Terus nanti apa H1 tuh H1 apa itu namanya tuh operan terus dicatat kan, udah kan. Terus habis itu sebenarnya tuh kalau dokter Tritia tuh cukup sih dari apa tuh namanya tuh dari operan, tetapi kalau yang dokter Alfun tuh kita kayak mending ke pasiennya, terus tanya-tanya riwayat apa tuh namanya, riwayat obstetri sebelumnya, kayak anak pertama anak sebelumnya, terus berat lahir apa anak-anak sebelumnya, terus cara persalinan anak-anak sebelumnya, terus apalagi ya gitu, apalagi ya pokoknya tuh tanya kayak itu, kayak IPD apa nih namanya nih RPK, RPD, RPS bla 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 gitu, kayak follow up gitu. Kalau dokter Alfun sih, kalau dokter Titia juga sih, tapi tuh kayak soalnya nek dokter Titia kayak nek nggak tahu ya wes gitu, tapi nek dokter Alfun tuh nek nggak tahu apa sebaiknya tahu gitu, tapi nggak galak sih, tapi ya sebaiknya tahu. Terus udah habis itu kan berarti kan apa, habis operan kan dicatat semua toh sama apa itu operannya cepat jadi nyatetnya gercep. Terus habis itu follow up, terus habis follow up terus nyicil apa nih HBP, nyicil apa nih laporan poli kan ada laporan bangsal sama nyicil HBP. Terus habis itu udah toh, habis itu ngapain, udah kan habis nyicil terus nanti dokternya visit, terus kita menerangkan apa nih namanya nih, menerangkan yang
kita tulis itu tadi ke dokternya, apa nih namanya, dibagi gitu nanti, misal dibagi, kan yang jaga bangsal itu berarti 4 toh, sama adik tingkat, terus dibagi 4 gitu, nanti pas dokternya tuh kan mulai visit, nah mulainya dari yang apa nih, kamar kecil, yang maksudnya kamar angka kecil kanan, apa dari kanan, kalau madep bangsalnya itu kanannya gitu kan, terus dibaca apa namanya, nama, usia, terus apa tuh namanya, GPA-nya, terus apa itu namanya ini, penyerta gitu, kayak PE atau GH atau pokoknya ini apa namanya, yang masalah ibunya, terus sama planningnya, terus sama apa PO-nya, obatnya, terus udah nanti nganu aja deh biar nggak bingung tuh dikirimin contohnya dari kelompok kita. Terus udah kan, terus ngapain? Terus udah kan, terus bacain gitu. Terus kadang tuh ditanyain gitu sih, ditanyain tapi ditanyain tentang pasiennya atau ditanyain materi gitu. Tapi santuy kalau dokter Alfon maupun dokter Tritia. Terus apalagi ya, terus udah kan itu muter, nanti semuanya muter, terus udah muter tuh, terus selesai itu nanti dokternya kan nulis KIPD itu apa nih, nulis di CPPT, ya wes kita ya nggak ngapa-ngapain sih, udah terus selesai. Terus kalau udah visit pulang, ya tapi jam 12 aja mending pulangnya, sampai jam 1 gitu. Soalnya nanti kan pamit ke kepala ruang yang Bu Erna itu, nah nanti kan nggak enak kan kalau kecepetan. Terus apa sih, wes kan berarti wes kan Yuvin, Bangsal Vin apa ya, gitu sih, ngapain ya? Ya, mungkin aku nambahin. Jadi kalau pas di bangsal tuh pulangnya nunggu dokternya visit. Dulu sebelum ada dokter Alfon tuh kan masih yang visit cuma 1 dokter. Nah, sekarang tuh yang visit 2 dokter tergantung DPJP. Nah, jadi kalian tuh jangan pulang duluan. Kalian tuh harus ini sebenarnya itu ikutin dokternya datang dua-duanya terlebih dahulu. Katakanlah dokter Alfon sudah visit semuanya nih, semua pasien. Entah itu yang DPJP-nya dokter Alfon atau dokter Tritia. Tapi kalian tuh tetap harus nungguin dokter Tritia buat datang ke bangsal. Nah, kalau sumpah dokter Tritia udah datang ya, paling dokter Tritia tanya, udah divisit tadi kan semuanya? Udah dok. Ya udah, dokternya tuh tinggal tanda tangan. Gitu. Terus kalau kalian divisit, kalau kalian visit sama dokternya, kayak advice tuh dicatetin, apa ada yang sekiranya penting tuh dicatetin, terus disampaikan lagi ke dokternya supaya dokternya nggak lupa. Cuman ngingetin aja kalau sumpamanya ada yang kelewat, bagiannya kalian tuh ngingetin dokternya kayak gitu. Seumpamanya nih kalian waktu follow up pasien ada keluhan apa pada pasiennya, tapi pas di paparan tuh nggak disebutin. Nah, udah kalian sebutin dengan ini dok, ini pasiennya mengeluh BAK-nya nggak kerasa, BAK-nya langsung dol, keluar airnya nggak kebelet pipis tapi langsung keluar kencing ya. Itulah pokoknya setiap kondisi pasien laporin aja. Oh ya, terus kalau di oxygen jangan lupa APD-nya ya, head cap sorry. Cowok kita biasanya kemarin dari bedah kan rada slow kan, ada yang nggak pakai head cap dan lain-lain. Menurut pengalamanku ya, di bedah kan kita jarang tuh pakai head cap. Nah di oxygen tuh wajib nanti kalian pakai head cap. Apalagi di bangsal, di poli, wajib. Gown-nya juga. Tapi kalau di di bangsal jarang sih kita pakai gown. Paling pas di poli ataupun VK yang pasti pakai gown. Tuh kalau di bangsal nggak pakai strap aja cukup. Mau tanya dong guys. Din mau tanya. Kalau misalnya ada konsulan dari bangsal lain itu berarti yang ikut dokternya itu yang jaga bangsal berarti ya?
yang dokter yang rubbernya berarti yang dikonsulin tuh misalnya kayak IPD itu berarti dokter siapa dokter IPD datang gitu loh. Yang ikutin anak IPD. Bukan, misalnya kayak pernah tuh di bedah ada konsul obsgyn gitu. Itu tuh berarti yang ikut anak bangsal, yang juga bangsal apa gimana? Iya, yang ikut anak juga bangsal itu. Kan nanti ngikutin, kamu biasanya dokter Tritia ngomong sih, lu nek dokter Tritia saya mau dokter Tritia itu biasanya bilang, adik ke HCU gitu. Kita ya nggak pernah follow up pasiennya, kita aja nggak tahu kadang pasiennya tiba-tiba ada di HCU gitu. Tapi kalau pas presidennya tuh gitulah ya, itu sih mending follow up sih, misalnya presidennya Prayuna gitu ya, itu mending follow up sih, soalnya tuh pernah itu diomongin kok nggak di apa nih namanya ini kok yang bangsa nggak diomongin nggak di visit gitu, nggak di follow up gitu, padahal buat belajar gitu apa gimana gitu. Kalian berarti kalau pagi tuh ada laporan gitu nggak ke dokternya pasiennya? Nggak ada ya? Nggak kan presiden loh yang ngelaporin. Sorenya, siangnya ya? Mau nambahin, biasanya pasien-pasien yang di HCU itu tuh pasien-pasien yang PEB. Jadi kalau misalnya PEB terus SC, itu pasti masuk HCU. Jadi ya gitu. Mungkin nggak cuma PEB aja sih, kayaknya ada pemberat yang lainnya, kayak kemarin ada yang thyroid stone juga. Gitu loh. Soalnya PEB juga nggak masuk HCU juga ada. Ya sebenarnya kita nggak wajib tahu sih ya, kayak wajib tahu nggak ya? Tergantung residen sih. Iya, biasanya jarang sih. Intinya kalian follow pasien yang ada di bangsal aja. Ya, yang di Alamanda itu ada. Intinya di situ kalian follow up pasien yang ada di Alamanda. Oh ya, mau nambahin, jadi di obstin itu ada residen. Residennya itu tiap 2 minggu sekali ganti. 2 orang biasanya residennya. Nah, nanti kalian ya biasanya dulu sih awal-awal tuh kita tanya ya, dok visit jam berapa gitu. Pagi deh. Dulu itu kita rajin kayaknya ikutin visit dokter residen tuh, tapi lama-lama juga kempos juga kok. Karena terlalu pagi tanyain visit jam berapa, jam 5, ya udahlah ngapain diikutin jam 5 masa ke rumah sakit, mending kan tidur. Terus juga nanti kalian bikin grup sama dokter residennya. Sebenarnya kita udah ada sih itu grupnya, kalau mau dilanjutin ya monggo, tapi kalau kalian mau bikin lagi ya monggo, terserah kalian. Gitu. Kalau grup sama dokternya nggak ada berarti ya, Vin? Ada. Nanti ada grup namanya, nanti grupnya itu tak masukin aja kalian itu, soalnya dokter Tritia itu nggak mau kalau beliau yang di invite keluar masuk grup itu enggak. Jadi nanti kalian tak invite ke grup itu, nanti kita keluar, nah nanti kalian wariskan lagi itu grupnya ke kelompok selanjutnya. Sorry Vin, udah jelasin masalah konklin belum? Belum kayaknya. Soalnya kan kita masih bahas bangsal VKOK kan, ini masih belum lanjut ke tugas dan lain-lain. Kayaknya itu di akhir aja sih. Oke. Lanjut dulu. Jelasin ini VK belum ada yang jelasin VK sama OK. Hafid. Ini kan bagian lu kan. Bagian lu sama Hafid sama Dideh. Ya udah. Nah, buat VK sama OK itu tuh gabung. VK sama OK. Jadi contohnya gini. VK itu tuh dibagi 3 jadwal. Ada VK pagi, VK siang, sama VK sore. Itu masalah jadwal. Nah, kalau OK, anak-anak yang jaga VK itu tuh ke OK. Contoh, kayak hari ini misalnya ada SC-nya 6. Apa 7 ya hari ini, lupa. Nah, terus anak-anak yang di VK itu tuh semuanya ke OK, tapi ninggalin 1 orang. Nah, enggak. Misalnya 4 orang nih yang jaga VK pagi ini. 3 orang ke OK, 1 orangnya tinggal stay buat di
VK. Tapi situasional sih, kalau misalnya cukup 2 aja yang ke sana ya udah ke sana 2 gitu-gitu. Kalau 1 aja 1, kalau SC-nya 1 ya 1 orang aja lah gitu. Terus kalau OK ya kayak biasa sih. Paling masuk cari dokternya kayak biasa ya, cari dokternya, kalau enggak langsung cari ke ruangan ke kamar operasinya. Langsung nunggu aja. Gitu. Nah, terus untuk yang di VK tugasnya intinya kalian harus minta sama bidannya. Bidannya nggak bakalan nyuruh kalian kayak, "Dek, gini, nggak bakalan." Itu kalian harus minta sama bidannya kalau misalnya mau ngelakuin. Contoh, mau VT, ya kalau mau VT ya bilang ke bidannya, "Bu ikut," apa bilang ke residennya, "Ikut," gitu. "Aku ikut VT juga," gitu. Minta aja pokoknya. Terus kalau pimpin juga kayak gitu, minta aja. Kalian nggak bakalan dikasih kalau nggak minta. Terus, lagi ya. Kalau di VK itu tuh ini loh, ada sandal Oka, sandal kayak biasa. Nah, sandal Oka itu ditaruh di VK. Boleh juga kalian taruh balikin ke Kamko. Iya, Kamko. Tapi ribet aja, terserah kalian. Kalau misalnya mau bawa pulang bolak-balik ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Situasional kaliannya aja. Terus udah sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau tanya, Os. Itu kan VK kan ada 3 shift ya, pagi, siang, sore sampai jam 8 malam ya maksimal ya? Iya. Enggak. Itu berarti selama dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam tuh SC berapapun, SC Cito gitu, kita ikut semua berarti ya? Iya, tapi nyisain 1 orang di VK. Iya, buat follow up pasien di VK gitu-gitu. Berarti kalau sampai malam tuh ada SC pun kita tetap boleh masuk ke OK berarti? Tetap boleh, ikut aja. Oke. Biasanya kan ada emergency jam 7 apa jam 8 apa jam 10. Kalau kalian mau ikut ya silakan. Lu pernah ada ya? Ada. Jam 12 aja ada. Ya terserah kalian. Sebenarnya jam kerja kalian kan sampai jam 8 aja. Kalau mau lebih dari itu ya nggak apa-apa. Capek aja kalian. Gitu. Aus mau nanya. Ini siapa? Kalau yang operasi apa namanya ginekologi gitu kita ikut juga? Ikut juga. Jadi nanti tuh sistemnya kan kalau misalnya pasien-pasien yang jin itu tuh masuk ke bangsal dulu. Nah, yang bangsal itu tuh bakalan laporan ke grup yang bareng residen ataupun grup kalian sama siapalah, sama yang anak-anak 17. Misalnya pasien dengan miom udah udah didorong ke IBS. Nah, nanti yang dari VK itu tuh 1 orang ke sana gitu loh. Paham nggak maksud aku? Oh iya, paham. Berarti kalau yang gin itu tuh nggak, maksudnya apa SC sama ginekologi itu juga 1 orang aja dari VK-nya? Bagi-bagi sih. Iya, Biasanya. Tergantung kalian yang lagi jaga VK, maksudnya siapa yang ya bagi-bagi kasus gitu. Contoh kayak misalnya aku belum dapat ini nih miom gitu. Ya udah, aku belum dapat miom, ya udah aku yang OK ya kayak gitu. Tapi ya terserah kalian masing-masing sih gitu intinya. Oh ya, berarti kondisional aja ya? Kondisional aja. Jangan dijadwalin gitu, ribet ntar. Oh iya, oke. Karena pasien per harinya buat SC kan beda-beda ya. Kayak hari ini 6, kayak pernah juga nggak ada SC, pernah juga di VK nggak ada orang. Kayak gitu. Jadi situasional aja. Oke, terima kasih Aus. Yoi. Ada yang mau tanya lagi? Sama ini, kalau misalnya kalian nanti di VK, itu kalau bisa lembar observasinya, kan ada lembar observasi. Nah, lembar observasi itu kalian yang isi sendiri. Itu ya kayak biasa, TTV, terus ada VT juga, terus ada DJJ bayi. Kalau misalnya list-list yang TTV itu nanti kalian carilah, misalnya TTV per 4 jam, terus VT per 4 jam, terus DJJ per 30 menit. Ya kayak gitu-gitu. Itu kalian tulis itu Pak Aus. Kalian boleh ngisi partograf juga. Soalnya kalau misalnya di VK based on
my experience ya, partografnya diisi pas pasien udah lahir. Jadi itu kalau kata dokter Alfun bilangnya partografnya tak berbicara. Gitu. Jadi kalian isi aja. Gak Itu apa-apa. verif juga nggak ya partograf? Apa? Syarat verif juga nggak ya? Kan tadi USG, kertas USG. Kalau partograf juga syarat verif nggak? Nah, aku kurang tahu tuh. Oh iya, oke. Yang aku tahu sejauh ini sih USG aja. Gitu. Terus nanti kalau misalnya di VK, kalian kalau misalnya nggak mau ribet naruh-naruh barang, bawa aja ke VK. Ntar sebelum pintu masuk VK, itu tuh ada kamar di sebelah kanan. Kalau nggak kalian masuk ke VK, ntar di belakang ada ruangan nyimpen alat. Taruh aja tasnya di sana. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Asik kok, option santuy aja. Oh, berarti job desk-nya kalau di VK tuh tadi tuh ya, VT, terus mimpin partus juga boleh ya, Us? Gimana? Mimpin partus juga boleh ya? Boleh. Biasanya kalau misalnya kalian pimpin partus ya minggu-minggu rada tengah ataupun tengah ke air. Ya tergantung situasional juga sih. Soalnya kan kalian kan udah lihat dulu cara pimpinnya gimana, bla-blanya gimana. Sama kalau misalnya kalian mau belajar masalah kayak gitu-gitu, jangan terlalu ngikut sama bidannya. Karena emang beda. Emang beda gitu loh. Beda banget sama bidannya. Terus kalau misalnya ada pasien masuk dari IGD, itu tuh jangan percaya plak. Kalian analisis sendiri pasiennya kira-kiranya kenapa gitu. Apalagi ya kalau VK ya? VK sama Oka. Ya Oka udah ngerti lah, udah bedah juga kan? Paham lah kalau Oka mah. VK apalagi ya? Bidannya tipikalnya gimana, Us? Apa? Bidannya tipikalnya gimana tuh di VK? Aman-aman aja sih. Kalau gua mah aman-aman aja. Kagak ada masalah-masalah. Ya tergantung kaliannya juga sih. Kalau kaliannya ya begitu. Ya begitulah. Tergantung situasional kaliannya juga. Semuanya tergantung kalian. Oh ya coy, kalian nggak punya kamko ya? Kemarin tuh aku ngelihat yang luarnya Alamanda, depannya lift itu tuh kayaknya ada ruangan, itu tuh boleh pakai ruangan itu kah? Boleh aja silakan, tapi itu ruangannya campur antara corners sama perawat. Jadi ya kita nggak suzon kalau seumpamanya apa, tapi kan lebih baik kita itu preventif kan daripada nanti kalau terjadi hilang atau apa-apa ya gimana. Mending kalau mau taruh situ ya barang yang sekiranya berharga kalian bawalah, kayak laptop, apa, kunci mobil dan lain-lain, kalian bawa aja gitu. Soalnya dari kemarin aku minta kamko sama dokter Vika itu masih diusahain terus, nggak tahu usahanya sampai seberapa gitu sih. Ya kalian nggak apa-apa kalau mau nuntut kamar koas ke dokternya sih, tapi kayaknya dokternya juga buntu karena ruangannya kepake. Kemarin tuh ada wacana sempat mau dipakein di kamar pasien, tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya. Bilang ke Mas Rianta juga nggak ada ininya, nggak ada nggak ada respon, ya udah. Ya paling kalian meminimalisir aja bawa barangnya, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau makan ya numpang ke kamkonya Ken atau ke kamkonya Astrid atau gimana lah. Ya kalau masalah kamko juga, kalau menurut aku pribadi ya, di option nggak terlalu penting, cuma nggak sepenting bedah ataupun IPD, karena kalau di VK aja kalian naruh-naruh barang di VK, pasti di VK. Kalau aku pribadi ya, pasti di VK. Terus kalau misalnya kalau kalian lagi poli, ya tas taruh di poli aja.
Terus kalau misalnya kalian bangsal, ya taruh aja di bangsal gitu loh. Jadi kalau Kamko ya nggak sepenting di IPD dan di bedah kalau aku. Gitu. Masalah VK ada yang mau tanya lagi? Monggo guys yang mau nanya. Yo tanya yo. Yo. So teman-teman dari bedah. Oh, Yo. kalau Oka tadi udah dijelasin belum ya? Udah ya? Udah. Kalau di Oka tuh kita boleh asistensinya, bantu asistensi apa enggak guys? Terus sejauh apa? Kalau Dokter Alfon mah gas-gas aja. Iya, kalau Dokter Trivia itu dua-duanya gas-gas aja sih. Kalau Dokter Bambang itu waktu itu harus minggu kelima dulu baru berhasis. Tapi kalau Dokter Trivia itu kemarin si Abel udah paling pertama langsung. minggu awal udah langsung aja. Dokter Alfon juga sama ini juga langsung aku asis waktu itu. Langsung aja, apa-apa. Asal kalian minta. Pertama kalian minta atau enggak kalian datang sebelum dokternya, kalian udah siap. Jadi contoh, misalnya SC-nya jam 8. Nah, kalian jam 8:15 tuh udah siap gitu, terus dokternya datang, nah udah ikut. Kalau enggak, pernah juga sih aku dokter Tritia, dokternya udah jalan, maksudnya waktu itu operasi apa ya? Oh ini, KET. Operasinya udah jalan, udah setengah jalan, terus aku datang, terus langsung disuruh ikut. Tergantung situasional aja. Dokter ini asik-asik kok. Oke. Kalau nggak kalian sebelum mulai itu ini minta dulu sama dokter residen, dok mau ikut dok. Soalnya selama ini tuh kalau tindakan-tindakan di OK itu kebanyakan yang ngelakuin tuh residennya. Dokter Tritia itu cuma jadi asisten satu kayak gitu. Operatornya ya residennya. Ini speak aja tuh sama dokter residennya. Dok mau berat tuh. Mau nambahin juga guys, boleh nggak? Enggak. Oke kakak, jadi kakak ya Adit mau nambahin kakak kalau misalnya sama residen kan nggak sama boleh perawat ini asik kakak. Jadi nanti minta aja kalau misalnya udah jahit subkutan itu biasanya dokter residen tuh buru-buru ke operasi berikutnya. Jadi nanti bilang aja ke dokter residennya kakak, dok ini aja dok yang subkutan biar kita aja dok. Nanti dokter ke next operasi aja dok. Nanti dokternya biasanya bilang, oh iya makasih ya deh, kalau gitu aku duluan. Terus kalian join subkutan deh, terus dapat subkutan banyak ntar. Oke. Bisa kok, bisa. Santai aja. Semangat ya. Mantap. Yo, Pem. Yo, ada yang mau nanya lagi kan nih? Monggo. Oh, cukup dulu untuk yang bahasa PKUJIN. Ganti yang tugas. Halo. Ya cukup, lanjut. Monggo lur. Coba tugas yang belum. PK OK Bangsal nggak ada masalah ya. Ya insya Allah is clear. Ganti tugas mana darimu.
Halo. Halo, promo nggak sih? Halo. Halo. Oh ya. Lanjut Adit Septian. Dit, jelasin HBP sama Transman, Dit. Apa? Adit Septian sama siapa ya? Abel ya? ABP. Kenapa aku ABP ta? Iya, HBP sama laporan kan? Iya, tapi mau caranya ABP iki wae sama adik tingkat. Ya udah, kasih ini aja apa namanya? Ini briefing intermezzo ya. Intermezzo. Oh ya, jadi HBP itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi HBP itu singkatan dari Hello Baby Pante ya. Maksudnya itu adalah salah satu sistem registrasi billing ekstra RMB. Yang kalian di RMB bisa kalian isi di HBP juga. Jadi artisnya itu seperti itu, Dokter Tritia mau. Sampai gambar-gambar USG pun, hasil interpretasi USG pun, riwayat-riwayat penyakit pun, Dokter Tritia tuh maunya ada di situ semua. Riwayat bayi dulu, riwayat persalinan dulu, pembantunya dulu persalinan siapa, bayinya dulu jenis kelaminnya siapa, berat badan siapa pula, berat badan berapa, itu maunya Dokter Tritia mau dimasukin. Tapi di lapangan, harus aku akui, HBP itu tidak selengkap yang aku ceritain tadi. Jadi intinya HBP itu pokoknya nanti kalau kita ketemu ya ntar aku ajarin lah. Atau nanti kalau misalnya kalian yang memang udah poli nanti langsung diajarin sama yang apa namanya poli adik tingkat. Nah, tapi secara singkat ABP itu ya tadi yang aku bilang temannya RME. Seharusnya apa yang kalian isi di RME itu kalian nanti isi di HBP. Contohnya salah satunya yang paling awal dan paling utama ada di RME-nya Popgin itu otomatis nama dan nomor RM. Itu nanti setiap ada pasien baru itu nanti kalian harus ngeregister. Yang penting kalian punya data ini ya RME-nya nanti kalian masukinnya ke HBP otomatis gampang tuh tinggal register new patient. Nah, nanti kalau misalnya sudah dimasukkan, tinggal memasukkan data-data anamnesis melalui HBP. Jika Pak ini ya di konten poli ya maksudku ya. Dan masukkan diagnosis segala macam, resepnya juga gitu. Kalau misalnya pasien lama terus kontrol lagi ke poli, ya makin gampang. Anda tidak usah meregistrasi lagi pasiennya, tinggal masukkan data anamnesis hari itu, terus klik belum bayar, udah gitu doang kan enak kan. Habis itu ini ya apa namanya poli ya seperti itu ya. Terus nanti jangan lupa setelah HBP, setelah laporan poli seperti yang tadi udah dikasih tahu, nulis berapa pasien yang masuk dan pasien apa yang masuk bangsal melalui poli ya guys ya, tolong. Sampai sini jelas ya, sampai di sini. Halo? Yo. Kita lanjutin ya. Nah, itu singkat HBP poli itu kayak gitu. Rundown-nya, outline-nya tuh kayak gitu. Nanti jelasnya ketemu aku aja guys. Atau ketemu, ya nggak harus aku, Siamat, nggak harus gua sih sebenarnya, yang lain juga bisa. Siapa, Gapin pun jago, si Apit pun jago, Abel pun jago. Terus habis itu ada yang namanya HBP Bangsal. HBP Bangsal ini, lu mau jelasin Pobel? Jelasin, aku lagi ini. HBP Bangsal itu aku yang jelasin juga atau siapa, Pin? Sebenarnya partner, ya kalau cuman intermezzo ya jelasin sekalian aja deh. Oh ya, tak jelasin sekalian wae. Takut mengambil porsi orang lain. Ya, jadi aku. Ya, orangnya nggak ada kan? Aku izin. Ya udah. Jadi pokoknya HBP Bangsal itu mengisi data-data catatan perkembangan pasien terpadu di Bangsal, ya di pasien itu juga. Nah, nanti enaknya kalau misalnya bukan enaknya maksudku. Jadi sistemnya gini, pasien yang sudah diregistrasi melalui poli, misalnya di konten dari poli masuk dari Bangsal masuk lewat poli dah gitu. Jadi kontennya pasien poli. Nanti pasiennya otomatis sudah terdaftar dan tugas kalian tuh cuma meregistrasi pasien ini menjadi pasien rawat inap. Nah, orangnya pasien rawat inap ini kalian tinggal nulis seperti yang aku bilang tadi, CPPT-nya.
sevital sign-nya, sekeluhan hari ini, SOAP-nya lah pokoknya. Nah, itu kalian tulis selama sehari. Apa yang ditulis dokternya, seharusnya kalian tulis juga. Dokter ini ya, residen ya terutama ya. Karena tulisannya paling bisa dibaca itu dokter residen. Terus kalian salin ke HBP, itu satu pasien. Terus pasien berikutnya. Dan terus muncul pertanyaan, Chef, kalau misalnya pasien masuk lewat IGD gimana? Kan belum diregistrasi pasiennya. Berarti yang tugas HBP adalah meregistrasi pasien baru tadi. Sama seperti orangnya poli meregistrasi pasien HBP baru lewat poli. Jadi ya sama lah, new patient juga nanti tombolnya. Masukkan RM, nomor RM-nya, terus namanya, tanggal lahir. Pekerjaan nggak perlu karena kita nggak pernah lengkap ngisinya. Alamat, terus kalau bisa jaminannya supaya bisa ada keterangannya. Iya nggak penting amat sih. Tapi abis itu bangsal selanjutnya habis kau registrasi itu pasien, ya kau tulis saya CPPT-nya tadi itu. Persis sudah. Nah, gampang tuh. Jangan lupa tadi yang aku bilang vital sign itu. Soalnya awal-awal dulu aku mulai, aku nggak tulis vital sign kakak. Jadi ditulis vital sign-nya juga ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Itu rough banget sih itu outline-nya sih. Aku jelasinnya kayak mungkin kalian masih kebayang ini si goblok ngomong apa. Ya tapi harus pakai laptop nggak? Lu mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Harus pakai laptop atau pakai HP aja bisa? Pakai apa? Pakai apa, Far? Laptop. Legi artisnya pakai laptop, tapi kalau ada yang punya Macintosh ya tidak apa-apa. Jadi ya ini mumpung lagi bahas tentang laptop ya. HBP itu secara teoritis, astaga motor tuh bising kali Pak. Jadi secara teoritis HBP itu bagusnya diakses melalui Internet Explorer yang ad blockernya itu udah di-disable. Ya, nanti sekaligus ya kita ketemu, kita tak kasih tahu yang mana ad blocker, atau yang udah tech savvy bisa tahu lah kayak ad blocker tuh di mana ngurusnya. Internet Explorer ya guys ya. Memang jadul dan mungkin kalian udah punya Windows 10, kalian nggak punya Internet Explorer, kalian harus download lagi. Karena nggak bisa pakai browser apapun yang Chromium based. Kudu Internet Explorer. Itu Windows. Nah kalau misalnya Macintosh, yang punya Macintosh cukup pakai Safari, udah gitu doang. Yang pakai Mac bisa kok, aman. Aku kadang pakai Mac juga. Tuh yang laptopnya mahal tuh, kasih tahu tuh. Oke, Bos. Ya, habis itu ada yang mau nanya lagi nggak ke Kak? Ayo kalau misalnya nggak nanya, nggak tak kasih tahu lu, ntar pas aku nanya Dit. Nah, ayo. Itu nanti kan itu sistemnya kan kita pakai laptop kita gitu kan Dit. Nanti masuk ke sistem. Tadi singkatannya HBB apa Dit? Hello Baby Program. Itu Hello Baby Program. Iya, bukan huruf yang tadi aku bilang, maaf ya guys. Oh, Hello Baby. Oh, berarti nanti kan kita kan isinya setiap hari ya? Setiap hari, benar sekali Kakak Galuh. Setelah selesai jaga kan berarti nggak di tengah-tengah kan? Oh, jadi untuk ini pertanyaan bagus ya menurutku, dan sering dipertanyakan kepada kawan-kawan dan sering menjadi bahan berantem. Jadi banyak yang setuju kalau misalnya HBP diisi setelah kegiatan berlangsungnya, terutama bangsal ya. Kalau poli kan memang ini ya kayak mungkin komputer tuh lagi dibenahin dan dikuasai sama si Bu Bidan. Tapi kalau misalnya kalian sempat ya pas Bu Bidannya nyempil-nyempil gosip, kalian bisa nulis nyicil-nyicil HBP, laporan poli. Nah, tapi kalau di bangsal menurutku, kalau aku setujunya, kalian ngisi di tempat dan di tengah-tengah proses bangsal berlangsung. Jangan setelahnya. Karena nanti kalau setelahnya, kalian cuma nambah-nambah beban pulang doang. Kalau Anda mau sibuk, ya sekalian sibuk di bangsal aja, nggak usah pas pulang gitu. Benar kata Husna memang. Gitu Kakak. Oke. Pas di tengah-tengah jaga bangsal berarti kita pakai laptop gitu. Itu apa? Nanti ya itu tadi kan Salma bilang foto-foto. Yang aku foto tuh CPPT-nya. Jadi kalau misalnya di foto kan
Ya lu tahu, nggak perlu lu lihat-lihat lagi. Lu foto SOAP-nya terus lu salin kan langsung. Yang ngerti lah. Iya, itu kan aku buru-buru kakak. Ya intinya kalau kalian mau kerjanya ringan ya saling inilah yang ngisi HBP antara yang di poli sama yang di Bangsal. Yang di poli itu jangan malas-malas buat ngisi HBP untuk pasien yang kontol pasien kontrol Pasien kontrol pasien kontrol ya. itu tuh apa? Belum balas sebentar. Gitu sebentar ya guys ya. Pasien yang kayak gitu tuh yang gimana, Pin? Pasien yang kontrol tadi. Tolong bantu sih. bentar, Pin. Aku tak ngomong. Pasien ya pokoknya intinya kalau kalian nggak mau saling memberatkan satu sama lain, ya sesegera mungkin tuh kalian ngisi HBP karena alur dari pasien itu selalu dari poli selalu masuk Bangsal. Nah jadi kalau seumpamanya hari ini dia masuk poli, kalian isi HBP, besok yang di Bangsal waktu ngisi HBP itu nggak ngisi dari awal lagi itu. Jadi tinggal masukin RM-nya doang, udah muncul, tinggal kalian update aja tuh catatan klinisnya. Kalau sama-sama males buat ngerjain ya nanti yang di Bangsal ngisi dari awal, jadinya lama. Lebih baik kalian yang di poli rajin-rajin lah untuk mengisi HBP gitu. Ini HBP doang ya? Laporan siangnya udah belum? Nah, itu laporan siang mungkin ambil lah supaya dia ngomong juga. Ada Abel nggak sih? Nggak ada ya Abel lah? Ya udah aku aja lah Pin sekalian. Laporan apa Pin? Halo? Laporan siang kan? Halo, ya. Laporan siang. Laporan siang maksudnya itu sih laporan segala macam atau laporan yang mana? Laporan poli sama Bangsal, Dit. Oh, itu laporan itu. Jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku buka lagi ya. Jadi itu HBP aku insya Allah lumayan clear. Nanti, jadi aku lanjutin ke laporan poli sama laporan Bangsal. Laporan poli sama laporan Bangsal itu apa? Dari yang poli dulu, yang paling enak. Laporan poli itu intinya kalian rekap semua pasien yang terdaftar dan sekaligus terperiksa ya sama dokter dan perawatnya. Jadi kalau misalnya ada pasien terregistrasi tapi dia kok dilala nggak periksa, itu kalian nggak usah masukin ke laporan poli. Itu kalian tulis swabnya, kalian tulis nama, umur, nomor RM, plan. Kalau misalnya dia mau masuk ke Bangsal itu kalian tandain, terus kalian copy ke notepad supaya kalian tahu ada berapa pasien yang mau taruhlah di SC, di induksi, segala macam. Pokoknya yang mau masuk Bangsal kalian tandain di laporan poli itu. Nanti laporan poli itu berupa Google Documents, kalian bisa ngeditnya bareng-bareng. Kalian rapiin lah itu tugasnya supaya kalian nanti nggak ribet kalau misalnya mau liatin lagi ulang. Sama kalau misalnya mau mempresentasiin ke depan dokternya. Karena nanti laporan poli dan laporan Bangsal itu kalian presentasiin. Mohon maaf ya. Jadi bikinlah rapi. Dan bikinlah bagus, dan kalau misalnya ada yang typo dibenerin karena dokternya itu typo. Nah, kenapa tulisan dokternya typo dan kenapa kok kita pakai tulisan dokternya? Ya karena kita copy paste tulisan dokternya ya, sekali lagi ya, bukan tulisan perawatnya nanti yang kalian copy paste. Kalau tulisan perawatnya mantar kalian ya itu S36, ku baik sadar, terus berat badan lila. Ya itu perlu sih, cuma yang kalian perluin tuh tulisan dokternya, intinya SOAP dokternya. Udah gampang tuh poli ya kayak gitu, udah. Itu laporan poli udah kayak gitu. Terus nanti kau tuh tinggal ini aja, presentasikan aja. Nah, setelah itu astagfirullahaladzim, keluar pula buat tempuh. Nanti laporan Bangsal. Laporan Bangsal ini yang agak susah. Kalian kan tadi ini kan dari kasih tahu Gapin, dari kasih tahu kawan-kawan, enggak cuma Gapin ya, ada Aus juga. Itu Bangsal tuh kan ada ini toh. Operan, aduh siapa tuh namanya, operan apa ya namanya? Operan sebentar ya guys ya. Buning.
Gua di belakang Jess. Hitam. Jadi apa namanya? Apa tadi aku ngomong di laporan bangsal, Jadi nanti ketika perawatnya operan, kalian seharusnya kalau awalnya dulu kalian ikutan nulis-nulis, ikut operan, jadi kalian tahu pasiennya kena apa, pasiennya siapa, pasien dokter siapa, dan yang penting lagi lab-labnya atau penanda-penanda penting seperti proteinuria itu disebutkan di operan. Tapi biasanya kalau misalnya kalian rajin, kalian datang pagi, itu kalian bisa lihat labnya sendiri, dan kalian jauh lebih mandiri itu otomatis ya. Kalian catat lebih lengkap. Nah setelah itu apa? Setelah itu kalian pergi buka laporan bangsal, formatnya sama, Google dokumen juga. Itu berupa tabel juga sama kayak laporan poli. Itu kalian benahin persis kayak di laporan poli, cuma bentuknya itu bukan SOAP. Tapi ya sama, nama, nomor RM enggak deh. Nama, kalau misalnya kalian mau nambahin nomor RM kagak apa-apa, nomor RM, umur jangan lupa. Ini apa namanya? S-nya atau kok S-nya apa? A-nya, diagnosisnya sekarang, currently pasien ini kenapa? Kamu tolong. Apa namanya? Pasiennya ini kenapa ya? Apa kayak misalnya G3P1A0, dia misalnya postpartumnya kalian kudu tahu itu postpartum jam berapa, kalian ketikain di laporan bangsalnya. Atau kalau misalnya dia lagi hamil di induksi, kalian harus ngasih tahu umur kehamilannya berapa dan induksinya nih apa aja, misalnya balon kateter atau induksi oksitosin, stimulasi oksitosin. Kalian kudu tulis semua di A-nya itu, di A-nya, di bagian itu diagnosisnya dan plan-plannya. Jadi di laporan bangsal itu ada tadi nama pasien, umur, diagnosis, terus kalau misalnya ada penunjangnya, ada lab atau DGG dan lain-lain. Dan yang terakhir ada plan-nya tadi. Nah, plan-nya itu jangan lupa obat dan tadi tindakan-tindakan. Ada plan-plannya, misalnya di situ ada plan SC, nanti ditulis di plan-nya di situ. Kalau misalnya ada plan-nya ada obat per oral, ada per intravena, nanti ditulis di situ juga. Atau nanti misalnya ada plan kuretase, nanti di situ juga tulisannya. Nah, kalau misalnya tadi lab, penunjang, kalian tulis tekanan darahnya, di situ ada tekanan darah, kalian tulis DGG-nya, di situ ada DGG. Kalian misalnya pasiennya dengan anemia, kalian tulis HB-nya berapa. Pasien dengan DM, kalian tulis GDS paginya berapa. Kalau misalnya pasien GDS pagi, GDS paginya tinggi, otomatis nanti terapinya kayaknya ada insulin. Kalian tulis berapa, jangan lupa. Kayak IPD dulu. Biasanya sesuai sliding scale. Ini kepanjangan nggak ini? Kalian sampai sini masih ngikutin nggak? Maaf ya kalau misalnya berlibat ya. Iya, hati-hati Bun. Halo? Masih ngikutin kan ya? Masih. Nanti kalau nggak ada yang nggak jelas langsung potong aja aku. Aku suka dipotong kok, sumpah. Apa namanya? Itu tadi, udah itu setelah itu kalian lengkapi semua pasien di bangsal ya otomatis ya, karena di bangsal kan semuanya terregistrasi dan semuanya dicek sama dokternya. Udah bablas. Apa itu dia? Udah, habis nanti dipresentasiin laporan ketika dokternya meminta laporan siang gitu. Jadi itu ketika dokter adik nanti laporan siang itu laporan poli dan laporan bangsal kalian siapkan. Nah, nanti mungkin Galuh bakal nanya, itu kapan dilakukannya? Pas Anda melangsungkan kegiatan bangsal dan ketika kalian melakukan poli atau bukan seketika ya, atau pas kalian lagi poli juga bisa, sempatkan aja. Kalau nyalip itu jangan naik. Oh, laporan ke dokternya tuh live ya, Dit? Berarti, Dit? Ya, benar sekali, Kakak Galuh langsung. Kita tunjukin dari Google dokumen kita tabelnya itu gitu biasanya kalian. Share screen nanti Kakak Galuh. Nanti Google Meet terus. Nggak tahu Kakak. Itu berarti nggak live, nggak ketemu langsung pakai Google Meet? Google Meet Kakak. Gitu. Ada mau nanya lagi Kak? Kakak Galuh ada yang kurang Kakak? Lumayan paham ya? Atau nanti kalau misalnya kalian ada penjelasanku jelek, memang harus susah dimengerti, nanti aku kasihin aja linknya laporan poli sama laporan bangsal kita yang udah pernah ada.
Nanti biar kalian cekidot gitu. Oh, ini yang salah. Nanti aku kasih tahu yang salah di mana. Oh iya, jangan lupa. Astagfirullah, baru ingat aku, guys. Jadi nanti pas laporan operan perawat, itu ada satu hal yang penting yang perlu kalian perhatikan. Dan sampai sekarang yang Bangsal ini kayaknya sering-sering lupa-lupa juga. Karena memang baru-baru ini diupdate. Ini sistem kucing, MEOS, Modified Early Warning System for Obstetric, itu MEOS tulisannya. Itu fungsinya untuk ya sama EWS, Early Warning System. Nanti itu dikategorikan pasiennya berdasarkan faktor risiko jatuh. Sebentar, faktor risiko jatuh nanti tak ceritain. Nanti faktor risiko jatuh nanti kalian kelompokkan, nanti yang tinggi mana, yang sedang mana, yang ringan mana. Nanti kalian bisa ganti warna-warna tabel pasiennya itu berdasarkan faktor risikonya. Misalnya tinggi, sedang, atau ringan. Itu ya guys ya. Karena nanti kalau misalnya ada itu tuh colorful gitu, dan aku yakin Pak Tricia bakal lebih senang. Gitu ya. Itu tadi itu namanya MEOS atau EWS. Modified Early Obstetric Warning System. Ya itu. Mau nambahin juga, jadi sebenarnya di HPP itu ada fitur buat ngisi partograf, guys. Ini teman-teman juga di di kelompokku juga sering kelupaan buat ngisi itu. Jadi aku sempat beberapa kali emang ngisi partograf yang ada di HPP itu. Nah, nanti kalian lengkapin aja buat pasien-pasien yang postpartum. Itu kalian isi HBP-nya. HBP yang partografnya kayak gitu. Soalnya ya aku nggak tahu itu penting atau enggak ya. Penting atau enggak ya. Nggak tahu, tapi dari kelompok sebelumnya emang kita disuruh ngisi. Cuman teman-teman aja banyak yang kelupaan. Aku sendiri juga kadang kelupaan. Enggak kelupaan sih, lebih ke males sebenarnya. Ya, gitu, Pin. Makasih ya, Pin. Itu guys, masukan dari Gapin. Tapi sekali lagi, itu Gapin itu salah satu orang yang dia memperhatikan kelengkapan data HPP, tapi dia nampak menyayangkan teman-temannya yang yang lalai karena nggak mau ngisi partograf mungkin. Nah, kalian tuh bisa mungkin kalian sepakat aja sama kawan-kawan kalian. Woi guys, kudu yang diisi kudu itu ini, yang kagak kudu diisi itu yang ini, boleh. Jadi nanti biar rata aja. Kalau misalnya pasien tuh kayak semua datanya rata aja. Kalau misalnya taruhlah ada 10 orang isi HPP, pasiennya Gapin ada 1 orang, wah ada partograf lengkap, tapi pasien-pasiennya lainnya tidak ada. Nah, menurut kau kata dokter apa? Nah, nanti kan mungkin kata dokter, ini kenapa yang diisi HPP cuma 1? Pin, kamu nggak ngajarin teman-temanmu isi HPP? Berapa ya pula ntar bikinnya kan kita. Macam tuh maksudku. Tapi bagus loh, semakin lengkap tuh semakin bagus. Iya. Kalau kau mau pun kau isi USG tadi yang aku bilang. Gitu guys ya. Halo, masih mengikuti saya sampai sekarang? Halo. Gitu ya. Kalau misalnya kakak mau isi lengkap, kakak mau isi lengkap itu tidak apa-apa. Tapi ya konsekuensinya Anda merelakan waktu dan tenaga. Ada yang mau ditanyakan lagi kakak? Ada yang mau menambahkan mungkin kawan-kawan 9 orang selain aku? Yang mungkin ada yang pakar HBP. Aku mau nanya ke Aus, yang laporan VK itu masih dipakai nggak ya, Aus ya? Wah, itu dia. Itu aku kok agak kontra ya, Pin. Jadi, for your information aja, kemarin tuh waktu ada Dr. Alfun, kita itu disuruh bikin laporan PK. Jadi kayak laporan pasien itu selama di ruang bersalin itu seperti apa, tindakan yang diberikan seperti apa. Katakanlah, contohnya seperti ini. Kayak pasien jam 10 pagi pasang balon kateter, gini. Nah, terus 24 jam kemudian balon lepas. Nah, pas balon lepas, itu diapain? Dilakukan pemeriksaan dalam, lakukan VT. Apa hasil VT-nya? Kamu tulis di laporan itu jam berapa. Jadi modelnya itu kayak timestamp gitu loh. Kayak
urut. Jadi kayak jam 10 diapain, jam 11 diapain, jam 12 diapain. Nah, nanti itu kalian juga masukin kayak jam 14.00 masuk oksitosin botol pertama 5 IQ dalam 500 ml. Nah, terus nanti kalian ini lagi evaluasi lagi, kalian lihat pas sudah habis di VT lagi kan. Nah, itu hasil VT-nya apa kalian masukin. Itu waktu awal-awal tuh Dokter Alfon sempat nyuruh kita bikin kayak gitu dan kita sempat jalan berapa minggu ya? 2 mingguan kalau nggak salah. Terus habis itu udah nggak ada ininya lagi, nggak ada kelanjutannya lagi. Aku nggak tahu gimana. Seingat aku sih masih ada itu, tapi cuman jarang yang ngisi. Nah, nanti coba kalian konfirmasi ke Dokter Alfon aja, itu mau dilanjutin nggak? Soalnya kuliah juga kok, kayaknya jarang yang ngisi. Aku pribadi ini sih Ben, Aus mana ya? Apa? Itu masih lanjut nggak, Us? Aku soalnya udah kayaknya lama juga nggak ngisi itu. Sama. Ini aja Pin, kalau menurut saranku ya, kalau menurut adik penikunya, kalau kalian masih fresh awal-awal ya isi aja. Selagi dokter masih semangat kayak introduction ke kalian tuh. Jadinya guys ya presentasi siang. Nanti kayak dokter kayak sok-sok mengenalkan gitu ke kalian. Dan nanti kalau beliau udah lupa biasanya nggak ada lagi ditanya, itu laporan kita. Ya gitu aja. Jadi kalau misalnya awal-awal ya dibikin aja dulu. Tapi sekali doang sih dipakainya kemarin. Selanjutnya udah nggak dipakai. Tapi nggak tahu deh gimana. Ya jadi kemarin tuh kita disuruh bikin kayak gitu karena mau ini ya Us ya, mau kita itu ditentirin masalah induksi, masalah skala 1, skala 2, skala 3, skala 4, skala 5. Yusuf kalah. Ya Yusuf kalah, kalah-kalahan. Kalah jengking. Kalah mangga. Yang ngasih tender siapa, Vin, biasanya? Dokter Alfon. Jadi Dokter Alfon tuh kemarin minta data kayak gitu. Nah, terus kita ditenterin kayak ini nih KPD jam berapa gitu. Jam 10, Dok. Dibawa ke sini jam berapa gitu. Terus ditanyain berapa jam KPD-nya. Nah, terus pas kalian masuk sini tuh kalian cek nggak ada pembukaan nggak? Nah, KPD-nya patologis atau fisiologis kayak gitu. Ditanya-tanyain gitulah, ditenterin. Terus Dokter Alfon tuh suka mengevaluasi persalinan. Jadi kayak ada sebuah persalinan dengan Ibu X, alamatnya di Y, umurnya sekian dengan ini. Nah, Dokter Alfon tuh paling suka menganalisis itu, mengevaluasi persalinan. Apakah pemeriksaannya udah sesuai? Katakanlah pemeriksaan pembukaan itu kan dicek 4 jamnya. 4 jam dicek. Nah, itu apakah dilakukan? Apakah sesuai? Apakah sesuai indikasi? Terus induksi yang diberikan apakah sudah sesuai induksinya? Nah, terus pemantauan janinnya apakah sesuai? Nah, Dokter Alfon tuh suka banget tuh sama yang gitu-gitu. Dokter Alfon pokoknya suka sama yang persalinan, pervaginam, persalinan patologis, fisiologi gitu tuh suka dokternya. Dibandingkan Dokter Trekia, sejauh pemahaman aku sampai selesai ini ya, dia sering evaluasi persalinan. Gitu sih. Ya tapi coba nanti kalian koordinasi sama Kevin. Kevin itu ketua kelompok adik tingkat. Itu mau dilanjutin nggak yang sama Dokter aku? Kalau mau dilanjutin ya udah berarti kalian bikin. Kalau enggak ya wis. Enak, nggak repot. Tuh. Udah sih nambahin itu aja. Yuk, ada lagi. Yes, cukup guys, atau masih ada lagi yang dari bedah? Vin, tugas-tugasnya ya, Vin? Nah, ini
segmen terakhir nih bahas tugas, Pak. Udah lengkap, yang sebelumnya lengkap banget. Ya udah, berarti waktunya Alika sama siapa ya? Alika sama Husna buat menjelaskan tugas-tugasnya. Silakan, Husna. Lik, Gus. Husna turun nang mobil. Halo. Halo. Nah, Husna aja ya, Bu. Salam. Alika aja. Kak Wisna aja. Lu udah kagak VK ya tadi ya? Enak aja lu. Aku mau jelasin tugasnya. Tugas itu pas kita kemarin ada 5. Untuk pembagian tugasnya dapat dokter siapa, kelompok kita kemarin minta dibagiin sama Mas Rianta, biar adil. Jadi tugas 5 itu apa aja? Yang pertama presus obstetri. Kedua presus gyn. Ketiga referat. Keempat tutklin. Kelima refleksi kasus. Kalau presus itu sama kayak bedah konsepnya, cuman ditambahin nanti ada data-data obstetri. Itu bisa dilihat dari rekam medisnya pasien, ada lembar pengkajian kebidanan apa ya. Pokoknya di situ lengkap dari riwayat menarche, pernikahan, KB, dan lain-lain. Terus pembahasannya sama kayak bedah juga dari Indonesia Raya. Kemudian kalau referat itu jurnal. Jadi kita menjelaskan jurnal dari latar belakang sampai kesimpulan. Karena ini belum ada yang maju, kelompokku yang referat, kita kemarin melihat contoh dari yang kelompok sebelumnya, kelompoknya Inuk, itu sebelum ngebahas jurnalnya dikasih intro tentang penyakitnya. Sedikit aja. Referat udah, terus tutklin. Nah, tutklin itu kayaknya pas kalian bakal beda, soalnya pas kelompok kita kemarin ada Dokter Bambang. Tutklin itu kalau dapatnya Dokter Tritia lebih ngebahas tentang tindakan, misal tentang kontrasepsi atau pemasangan kurat atau induksi kayak gitu, menjelaskan tentang tindakan kalau tutklin. Terus kalau refleksi kasus sama kayak PD dulu, ngebahas penyakit tapi yang spesifik aja, nggak Indonesia Raya. Oh iya, kalau misalnya kalian dapat Dokter Alfun, beliau tuh ngasih waktu buat maju tuh sedikit, jadi dibikin semampat mungkin, nggak usah dijelasin yang sampai detail banget. Karena satu orang tuh cuman dapat kemarin range-nya dari 10 menit sampai 20 menit paling lama. Dan jangan lama-lama, kasihan yang lain kan. Terus semua presentasi majunya online, baik Dokter Tritia maupun Dokter Alfun. Kalau bisa sih nyiapin oponen pertanyaan palsu. Soalnya mesti dilempar kayak ada yang mau tanya enggak kayak gitu. Terus udah sih, mungkin Alika mau nambahin. Nambahin. Tadi udah belum ya? Aku nambahin boleh nggak? Monggo. Ditambahin aja. Mau nambah biasa aja dong, Li. Nambahin ini apa masalah yang maju sama Dokter Alfun. Nah, nanti tuh konsep sama Dokter Alfun itu kalian cuma diminta contoh kayak begini. Dokternya minta kalian sebutin kasusnya, tapi dibuat full ya, semateri-materi kayak sebelumnya. Tapi nanti majunya itu cuma kalian ceritain pasiennya, itu sampai lembar follow up, udah selesai situ.
kalian jelaskan penegakan diagnosis pasiennya tuh gimana, misalnya kayak kista ovari, kalian ceritain pasiennya bla 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 bla, udah selesai. Nah, cara kalian penegakan diagnosis kista ovarinya gimana, sama ininya manajemennya gimana, kayak gitu. Kalau masalah yang oponen ya terserah kalian sih. Tapi kalau misalnya Dokter Alfun mintanya harus ada yang tanya. Ya kayak gitu. Intinya kalian kalau misalnya yang ada yang nggak ngerti ya tanya aja. Misal contoh dengan presentasi misalnya kita ada yang nggak ngerti, ya udah kalian tanya aja, jangan diam baik. Soalnya kalau Dokter Tritia tipenya dia nggak suka yang kalian diam, ya kalian tanya. Kalian bodoh ya nggak apa-apa gitu. Orang kita masih belajar juga. Intinya tanya gitu loh. Kalau Dokter Tritia ya, jangan nanti di belakang tanya, dokternya nggak suka. Nanti juga nanti kalau misalnya kalian nggak bisa jawab ataupun gimana, itu tuh yang ngejelasin tuh dokternya. Jadi ya santai-santai aja. Kalau menurut gua ya, mungkin yang lain ada pendapat lain kan beda. Gitu. Guys, mau nanya, kalau semua tugasnya itu kita maju ke Dokter Alfun atau ada yang maju ke Dokter Alfun, ada yang maju ke Dokter Tritia? Dibagi ya, ada yang Dokter Tritia, ada yang Dokter Alfun. Berarti kelima tugas itu tuh masuk majunya ke Dokter Alfun gitu, Aus? Gimana? Kita kan enggak. Jadi 5 tugas itu dibagi. 5 tugas itu enggak semuanya satu dokter. Jadi satu anak itu pasti ke bagian Dokter Tritia, ke bagian Dokter Alfun. Karena kemarin kita itu usul, karena kita kemarin tuh usul, Dok, kenapa enggak satu dokter aja gitu. Nah, kenapa? Karena kalian tuh dilatih kayak gini itu supaya bisa membandingkan. Dokter A itu terapinya seperti ini, dokter B cara terapinya seperti ini. Jadi kalian itu nggak menganggap satu dokter itu menjadi yang paling benar. Kalian di sini tuh belajar untuk memilih, membandingkan, dan mengevaluasi terapi yang diberikan oleh masing-masing dokternya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian terpacu pada satu dokter, ya kalian nggak dapat pengalaman terapi medikasi dari dokter yang lain. Kayak ya mungkin sama lah basicnya induksi seperti ini. Tapi pastinya Dokter Alfun punya pandangan lain kan tentang sebuah induksi persalinan itu seperti apa. Dokter Tritia pun juga seperti itu. Kayak gitu. Jadi kemarin pertimbangannya kita itu kayak gitu. Makanya kok ini 2 dokter gitu. Oke, thank you guys. Yuk, kurang apa lagi? Mari. Monggo, guys. Guys, mau tanya. Maju. Salah dulu. Galuh dulu nggak apa-apa lu. Kamu dulu aja, Sal. Bareng aja wes, bareng, yo. Oh iya, majunya kan online tuh. Itu kan masih ada yang jaga VK sampai jam 8 tuh guys. Itu tuh kira-kira majunya tuh jam berapaan ya? Iya, sepengalamanku kemarin itu kalau maju Dokter Alfun tuh biasanya maunya malam, selesai di atas jam 7, jam 8-an tuh mulai maju tugas. Nah, kalau seumpamanya mulainya jam 6, nah kalian yang di VK itu ini aja, kayak bagi-bagi tugas aja. Ada yang on tugas, satu device aja. Nanti kalian namain kamar bersalin gitu. Nggak apa-apa. Nah, tapi Dokter Alfun kemarin itu juga bilang, kalau lagi jaga ya udah jaga aja, nggak usah join presus, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, nanti kalau seumpamanya kalian pas jaga VK kok dilalah kalian mau maju, ya udah kalian atur-atur aja gimana enaknya kayak gitu. Jadi serba ini sih menyesuaikan aja, nggak terpaut sama jadwal ataupun gimana gitu. Dokter Tritia juga sama. Nah, Dokter Tritia ini sering maju dadakan ya. Jadi kalian tuh siap-siap aja. Maju dadakan itu dalam artian kayak
umpamanya kalian udah nembung Ki, Dok, hari ini mau maju tugas jam berapa ya? Nanti saya kabari ya, Dek. Nah, tiba-tiba dokternya sore jam 3 itu ngirim link, Dek, silakan join kayak gini. Katanya ada yang mau maju presus kayak gitu. Tiba-tiba aja kayak laporan pasien tuh, kadang sehari itu nggak ada, tapi tiba-tiba besok langsung dokternya ngirim link, Dek, silakan join ya, ada laporan siang bangsal kayak gitu. Kayak gitu Itu sih. terus kalau ininya Vin, apa namanya? Yang 63 sama 61 itu kalian ikut yang 63 nggak kemarin? Kalau maju terus 63 ikut kalian nggak? Jadi kemarin itu waktu kita maju 63 ikut. Soalnya dokter Tritia itu konsepnya kayak gitu. Jadi kalau bisa ikut ya ikut semua. Kalau dokter Tritia sih ngikut semua sih seingatku. Nggak ada yang nggak ikut. Oh iya. Kayak gitu. Kemarin 61 maju juga 63 pada tanya, pada ngasih feedback gitu-gitulah pokoknya. Oke, thank you. Vin, mau tanya dong. Yuk. Itu mulai maju itu biasanya apa dulu tugasnya, terus minggu keberapa ya? Mbah Manut kemarin tuh kita itu maju minggu keberapa ya guys? Minggu keempat atau minggu ketiga ya? Lupa aku, pokoknya yang paling maju sendiri awal tuh si Abel. Itu minggu keberapa ya? Pokoknya kelompok kita itu minggu awal banget nih. Kita pertama kali masuk itu udah dapat kasus. Kita itu udah nyari kasus di minggu-minggu awal. Di minggu pertama itu, hari pertama masuk itu Abel udah dapat kasus pokoknya. Jadi kalian kalau bisa ya secepat mungkin lah, lebih cepat kan lebih baik. Kita ngambil kasus di awal aja, sekarang masih ada yang belum maju presentasi. Soalnya kan kemarin dokter Tritia kan cuman sendiri ya. Jadi berapa minggu itu beliau kayak sibuk banget dan capek banget, makanya nggak sempet maju kayak gitu. Tapi kan sekarang udah ada dokter Alfun ya, jadi bisalah kalian maju. Dokter Tritia itu lebih slow. Oke. Tapi bebas ya, Vin, maju di antara 5 itu bebas kan, mau mana dulu? Bebas sih, dokter Tritia itu bebas. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, yang siap yang mana yang maju gitu. Nggak ada urutan tertentu. Tapi kalau kita kemarin ngasih urutan sendiri, jadi kayak presus diselesain dulu, habis itu tooth clean diselesain dulu kayak gitu. Kita sendiri sih yang bikin aturan kayak gitu. Tapi kalau dari dokternya yang ku dengar sendiri dari dokternya itu, dokternya nggak ngewajibin ini harus awal, ini yang kedua, itu enggak. Yang siap yang mana ya udah itu kalian maju aja. Kalau dokter Tritia jam berapa, Vin? Tadi kan dokter Alfun malam ya seringnya. Lah, dokter Tritia itu seringnya apa ya? Seringnya itu jam 2-an habis poli gitu, itu nyempil-nyempil sih kalau dokter Tritia itu. Seumpamanya kalian habis laporan kasus tuh ya, terus nembung aja, Dok ada yang mau maju presus gitu. Ya boleh, tapi jangan lama-lama kayak gitu. Dokternya tuh nyempetin aja kayak di sela-sela waktunya beliau gitu loh. Jadi yo kadang dadakan sih emang, cuman ya nggak apa-apa. So kadang malam, kadang sore. Ya sebisanya dokternya nggak matok ini juga sih, nggak matok jam-jam tertentu. Emang nggak bisa ditebak kalau dokternya itu. Kalau dokter Alfun selama ini cenderung malam, tapi kalau dokter Tritia bisa sewaktu-waktu. Habis poli itu bisa, kadang sore jam 3 bisa, kadang habis maghrib bisa, kadang habis isya bisa. Kayak gitulah. Seslownya aja, seslownya beliau. Makasih, Vin. Yuk. Mau tanya, jadi kalian udah ada yang ini belum? Yang sowan belum? Yang ngechat gitu? Urung.
ya wis. Nanti lek wis ngechat biasanya gini aja wis. Nanti kalau udah ngechat ngomong sama aku biar tak masukin ke grup apa namanya yang sama dokternya itu. Nanti tak jadiin admin, kita keluar. Oke. Oh, jauh nanti kon itu kan gonmu kan nek wong 10 kan gemeli loro-loro. Heeh. Nah, gonku 9 iki piye. Lek misal wong telu nur apa piye? Jadi kan adik tingkat itu juga 9. Nah, ngono. Jadi pas sih. Jadi nanti ada satu stase yang seharusnya diisi 4 orang, jadi kalian isi cuma 2 orang, yaitu kesepakatan kalian sama kelompok partner kalian. Kayak gitu. Kalau kemarin kita ada yang 3, satu stase itu ada yang 3 ya, karena mereka kan jumlahnya 9, kita 10 toh, jadi ya tumpang gue. Halo. Masuk Ra? Masuk. Iya, setelah aku yang ngono intine. Terus Dokter Tritia itu lebih prefer kalau ngadain meeting itu pakai Google Meet. Kalau Dokter Alfun tuh pakai Zoom. Soalnya kemarin tuh mau maju sama Dokter Alfun pakai Zoom itu pakai Zoom gitu. Kemarin mau maju Dokter Alfun pakai Google Meet. Nah, terus Dokter Alfun tuh bilang pakai Google Meet po gitu. Kayak kurang nyaman aja kalau pakai Google Meet gitu. Mintanya Zoom. Ya udah, jadi kemarin terpaksa cari pinjaman akun. Mungkin kita nggak punya. Sama yang aku tekanin ya, kalau misalnya di Oxygen, ya kalian belajar parah sih. Maksudnya kayak nggak apa-apa bodoh gitu. Yang penting keaktifan kalian sama keinginan kalian buat belajarnya tuh tinggi. Dokternya bakalan tetap pasti ngejelasin. Jadi ya tergantung kaliannya lagi. Kalau misalnya mau belajar ya monggo, tidak belajar ya monggo. Jadi ya terserah. Intinya kalau Dokter Tritia ya, kalian harus aktif. Soalnya sering banget Dokter Tritia tuh kayak bukan sarkas sih bilangnya, kayak ya sarkas sih jatuhnya kalau gue nangkepnya. Kayak sarkas gitu masalah keaktifan, karena kurangnya keaktifan gitu loh. Intinya kalian harus aktif deh. Ya. Iya gitulah. Apalagi ya. Oh iya. Udah deng. Udah masalah tugas ada yang ditanyakan belum? Udah ditanyakan nggak? Belum. Udah. Belum. Boleh minta contoh tugasnya ya guys? Hah? Minta contoh tugasnya. Contoh tugas aus. Biar. Mau nambahin. Jadi kalian itu karena ada residen, terus Dokter Tritia itu sekarang entah kenapa itu lagi hobi yang namanya konklin. Konklin itu namanya konferensi klinis. Jadi nanti kalian itu setiap hari Kamis, kalian itu bakal ngelaporin pasien yang masuk ke bangsal dari poli. Itu direkap selama 1 minggu penuh. Nah, terus tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit, kayak ginekologi mayor, obstetri mayor, kayak persalinan patologis, persalinan fisiologis, itu direkap semua. Nah, tapi kalian itu nanti kerjanya sama residen. Nanti residen bakal bantuin kita bakal bantuin residen buat ngerjain PPT konklin. Kayak itu. Jadi nanti kita kebagian yang PPT yang partus fisiologis. Kayak gitu. Nah, nanti bentuk PPT-nya itu yang bikin si residen. Jadi nanti kalian ini aja sama residennya kayak gimana gitu. Oke, masuk, Wak.
Yuk, ada lagi dari teman-teman dari bedah, monggo yang mau bertanya lagi. Wes, atau udah cukup? Terakhir dong guys, long case-nya. Long case-nya. Mau tanya yang Dr. Alfon apa Dr. T? Dua-duanya, Vin. Yang lebih gampang. Dua-duanya ya. Yang Dr. Alfon biar yang jelasin Aus. Kalau yang Dr. Tritia, jadi ini entah kenapa long case sama Dr. Tritia di kelompokku itu beda kayak long case sebelumnya. Nah, long case sebelumnya itu dia itu periksa pasien di Bangsal, periksa pasien di Poli. Nah, nanti semua pasien di Poli itu diperiksa, dibagi sama yang long case sama beliau. Kayak umpamanya ada 5 anak, ya udah berarti satu pasien Poli itu dibagi 5 terus diperiksa. Nah, kita ditanya-tanyain doang kayak gitu, ditanya-tanyain ini diagnosanya gini-gini, apa Dek? Nanti terapinya apa? Gitu-gitulah. Nah, tapi kemarin pas aku long case itu ini beda. Jadi kita itu disuruh ngambil kasus di RB, ruang bersalin. Kita disuruh cari persalinan pervaginam, habis itu dianalisis. Terus kita bikin laporannya. Nah, nanti seumpamanya nih pasien masuk ke rumah sakit karena PIB. Nah, terus plannya itu diinduksi. Nah, kalian tuh bahas induksi itu kayak gimana, terus PIB itu kayak gimana, kok bisa dibilang PIB, terus partusnya itu udah sesuai enggak, sesuai dengan kaidah-kaidah induksi itu, kayak gitu-gitulah pokoknya bakal ditanya-tanyain. Nah, terus kemarin juga itu kita disuruh meriksa pasien di Poli, tapi cuma 1. Nah, setelah meriksa pasien di Poli, kita juga disuruh bikin analisis kayak mulai dari anamnesa, keluhan utama, terus pemeriksaan fisik, terus riwayat obstetri dan lain-lain lah. Pokoknya lengkap itu dijabarin, dianalisis, terus kita diagnosa, kita kasih terapi. Nah, terus dokternya itu kayak tanya, apa diagnosamu? Diagnosa bandingnya apa? Alasan kamu ngambil diagnosa ini kenapa? Nah, terus nanti ditanyain kayak patofisiologinya gimana. Tapi patofisiologinya itu nggak terlalu yang apa ya, yang susah banget gitu. Sebisanya aja jelasinnya. Terus kayak jelasin faktor-faktor resiko gitu. Gitu kalau sama dokter Tritia. Jadi kalau yang sama dokter Alfun, coba Aus tuh yang cerita gimana, Us? Kalau yang sama dokter Alfun nanti sistemnya bentar dulu. Sistemnya ada ini, ada 3, ada yang kalian observasi pasien kayak gitu, cari kasus, terus nanti bakalan disuruh OSC, praktekin misalnya kayak persalinan normal tuh kayak gimana. Terus kalau DKP itu harus ngapain aja kayak gitu-gitu. Terus kalau aku kemarin ada tulis ini juga ujian tulis. Jadi kayak dikasih 4 soal sama dokternya. Pas di Poli disuruh jawab. Terus ada juga ujian bentar dulu. Ujian ini. USG. Itu kalian disuruh USG. Tapi jatuhnya diajarin sih sebenarnya. Kalau aku nangkapnya ya. Kayak gitu. Enak kok ujian seru. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau bego ya nggak apa-apa selama belajar. Mana nih? Bodoh nggak apa-apa, Cok. Kita kan koas. Kalau pinter mah konsulen. Iya, coy. Nggak apa-apa, santai aja. Wih, mantap. Tapi kalau goblok malu sih sama adik tingkat.
Enggak, sekarang sama belajar nggak apa-apa lah. Ya, ada lagi? Iya, Gus. Mas cukup apa ada lagi? Dari bedah? Lengkap. Enggak, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wes cukup itu, guys. Nyatanya udah cukup yang dari bedah. Dari teman-teman. Ya. Udah cukup juga. Ya nanti mungkin kalian sambil masuk sambil belajar masalah HBP, masalah nanti di poli gimana. Soalnya kan ada adik tingkat juga toh. Kemarin kita ngajarin mereka juga ini kok nyambi aja. Jadi pas kita ngapa-ngapain di poli, mereka lihat, mereka tanya-tanya, Mas kenapa gini, kenapa gini, gitu. Nanti kalian tanya-tanya aja. Slow kok. Dokternya ngasih waktu kalian juga kayak ngasih waktu kalian buat apa sih namanya adaptasi lah, itu intinya. Ya wes ya. Yowin. Wes teman-teman. Siap. Yuk. Wes matur nuwun sanget. Muga-muga lancar stasa anake yo. Ani asu. Semangat. Yuk, teman-teman semua. Sudah cukup ya. Monggo. Acara hari ini akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Matur nuwun dari teman-teman dari Objin semuanya atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat. Nanti lah ada apa-apa kami kabar-kabaran lagi lah. Pokoknya saling komunikasi we. Siap. Matur nuwun sangat Pak semuanya, teman-teman berdah, terima kasih teman-teman Objin.